never slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokatan Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan membahas mengenai berita yang ramai pekan-pekan ini adalah adanya gugatan dari Putri Bung Hatta, yaitu proklamator kita, dan rekan-rekan dan Perludem terhadap Bapak Jokowi dan Bapak Tito Karnavian di Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi seperti kita ketahui, peradilan itu ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan hubungan industrial, ada peradilan tata usaha negara. Kenapa ke peradilan tata usaha negara? Karena disinilah akan diputuskan atau diperiksa mengenai sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi gugatan yang dilayangkan Putri Bung Hatta dan kawan-kawan adalah tepat sekali, yaitu di Peradilan Tata Usaha Negara. Sahabat-sahabatku, adanya gugatan tersebut adalah karena imbas dari adanya pilkada yang akan diadakan serempak pada tahun 2024. Karena akan diserempakkan, karena dulunya daerah itu berbeda hari, karena berbeda hari pemilihannya, maka batas akhir atau habisnya pimpinan-pimpinan di daerah tersebut berbeda. Jadi akibatnya itu, maka imbasnya sekarang ada daerah-daerah yang kepala daerahnya itu tidak melalui pilkada, tapi ditunjuk oleh presiden dan tentunya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tapi hal ini di masyarakat tetap terjadi dua pendapat, ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, inilah akibatnya, maka ada gugatan tentang hal ini ke PT UN. Sebagai suatu gugatan dari warga negara, sah-sah saja. Tinggal bagaimana nanti pemerintah menjawab gugatan tersebut dengan sebaik-baiknya agar masyarakat menjadi jelas dan lebih mengetahuinya. Nah, sahabat-sahabatku, saya baca dulu dari rmol.id. Cucu Wapres pertama Muhammad Hatta, Gustika Padani Yusuf, menggugat Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian terkait pengangkatan dan pelantikan 88 pejabat atau PJ di PT UN Jakarta. Merespon hal itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga berpendapat bahwa gugatan itu harus diapresiasi, sebab gugatan itu dimaksudkan agar pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus taat atas peraturan yang berlaku. Maksudnya adalah agar pejabat yang diangkat itu harus taat pada peraturan yang berlaku. Kalau pejabat negara tidak taat aturan, akan dapat membahayakan demokrasi. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik bila semua pihak patuh dan taat dengan aturan yang berlaku. Demikian pendapat Jamiluddin kepada kantor berita politik Rmol. Menurut Jamiluddin, ketaatan aturan itulah yang ingin diuji cucu Bung Hatta atas pengangkatan dan pelantikan 88 PJ.
Analisa mantan Dekan Pikom IISIP Jakarta, cucu Bung Hatta ingin memastikan pengangkatan dan pelantikan itu tanpa menerbitkan peraturan pelaksanaan sebagaimana amanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan putusan MK Nomor 67 garis miring PUU strip 19 garis miring 2021 dan nomor 15 garis miring PUU strip 20 garis miring 22. Jadi pengangkatan 88 penjabat tersebut itu adalah diperintah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi ketika dilaksanakan pengangkatan tidak ada peraturan pelaksanaannya. Jadi idealnya sebuah undang-undang itu adalah ada peraturan pelaksanaannya. Tapi dalam hal ini di Undang-Undang Nomor 10 2016 ini untuk hal pengangkatan 88 pejabat tersebut memang tidak ada peraturan pelaksanaannya. Dalam pandangan Jamiluddin, kalau dugaannya memang benar, tentu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu sudah dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum. Karena itu, kalau gugatan cucu Bung Hatta nantinya diterima PT UN, implikasinya tentu sangat luas. Selain legitimasi Jokowi dan Tito akan jatuh, juga kebijakan yang diambil para PJ dengan sendirinya batal demi hukum, pungkasnya. Jadi benar-benar kalau gugatan diterima, maka legitimasi pengangkatan terhadap pejabat tersebut adalah tidak ada. Dan apa yang dilakukan oleh PJ-PJ yang telah diangkat tersebut otomatis tidak ada dasar hukumnya. Bisa kita bayangkan hal ini kalau kita melihat sekarang apa yang dilakukan misalnya dengan PJ Gubernur DKI Bapak Budi Heru yang telah banyak melakukan gebrakan-gebrakan dan kebijakan, apabila pengangkatannya ini tidak legitimate, maka otomatis apa yang dilakukan Bapak Heru juga itu tidak legitimate. Nah, itu aja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Kita ketemu lagi di bahasan yang lain. Saya tutup. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.